dari kesepakatan kelas kita ubah ke keyakinan kelas. Kenapa Ibu ubah? Agar murid-murid Ibu bisa menjadi orang yang lebih baik, ya. Bukan karena konsekuensi atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Menjadi baiknya Ibu inginnya kalian dari dalam diri. Ya, ada yang disebut nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat, yang diakui oleh semua. Menurut Andara, hal itu baik. Menurut Radita juga baik. Menurut Papi juga baik. Kira-kira hal-hal apa yang menurut semua orang itu baik? Ada yang tahu? Nah, Ibu kasih contoh ya. Contoh nilai-nilai kebajikan, misal yang pertama, sopan nih. Ya, yang seperti itu nilai-nilai kebajikan. Kesopanan. Menurut Papi sopan baik? Baik. Menurut Andara baik? Menurut Delisa? Baik ya. Semua orang menyebut bahwa kesopanan itu baik. Ada lagi yang bisa kasih contoh hal baik apa yang semuanya sepakat bahwa itu adalah baik? Oh ya, apa Sila? Jujur. Jujur, oke, jujur. Boleh cuma tangan dulu kalau yang mau berpendapat. Apa lagi? Berbagi. Apa Alicia? Berbagi, betul. Berbagi juga baik ya. Berbagi. Jujur, berbagi. Ada lagi yang punya contoh? Ya, siapa? Cahayu apa? Gotong royong. Sepakat gotong royong baik? Sepakat ya. Gotong royong. Oke. Nah, ya percaya diri baik? Percaya diri. Jujur, berbagi. Ada lagi yang punya contoh? Ya, siapa? Cahayu apa? Gotong royong. Sepakat gotong royong baik? Sepakat ya. Gotong royong. Oke. Nah, ya percaya diri baik? Percaya diri. Oke, ini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan. Ada yang punya contoh lagi? Saling menghargai, tolong menolong, gotong royong, saling menyayangi bisa. Nah, sekarang Ibu ingin kita membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai mana yang kita pilih yang harus ada pada anak-anak kelas Ibu, yaitu kelas 5A. Ya, yang cocoknya, ya, yang menjadi landasan kalian dalam berperilaku. Ya, kira-kira sehingga nanti tidak ada lagi yang bisa saling mengejek. Kalau saling mengejek berarti dia tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang mana? Kalau mengejek, sopan ya, kesopanannya dia nggak sopan. Lalu apa lagi? Tidak menghargai. Betul, dia tidak menghargai ya. Nah, Ibu tidak mau ada yang berbuat seperti itu ya. Jadi apa yang kita lakukan harus sesuai dengan keyakinan kelas kita ya. Pilih keyakinan kelas yang mana coba yang akan kita pilih? Beriman. Oh. Keyakinan kelas nih. Oke.
menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari, ya, berdasarkan keyakinan kelas kita. Oke, gotong royong, ya. Apalagi? Saling berbagi. Saling berbagi. Apa? Saling berbagi. Berbagi contekan? Berbagi apa? Makanan. Kebagian boleh. Oke. Cocok nggak kita misalkan ada yang nggak bawa bekal, berarti temannya harus bagaimana? Berbagi. Ada yang lagi enak makan sendiri, yang lainnya ngeliat ada yang nggak ada bekalnya, kasih tahu. Ya, kita harus saling berbagi. Tuh ya, tapi tidak boleh berbagi dalam keburukan. Seperti itu tidak, karena tadi kita sudah pilih yang kedua apa? Jujur ya. Berarti yang kelima apa tadi? Berbagi. Percaya diri. Berarti semuanya di sini tidak boleh ada yang malu-malu. Sepakat nggak meong-meong? Sepakat. Harus berani percaya diri. Tampil. Seperti Alicia. Tampil di depan orang banyak ya. Berarti Alicia percaya diri. Iya, yang lainnya juga seperti itu bisa. Kalau ibu suruh baca di depan, berani. Oke, sip. Percaya diri. Oke, satu lagi aja. Jadi kita ada 7 ya, Kak. Mandiri. Mandiri. Nah, mandiri itu apa? Mandiri sendiri. Melakukan apapun sendiri, tidak tergantung kepada orang lain, ya. Nanti jadi anak yang mandiri. Oke, cukup ya, 7 aja dulu. Nah, 7 ibu bacakan lagi keyakinan kelas kita: beriman, jujur, sabar, gotong royong, saling berbagi kebaikan, percaya diri dan mandiri. 7 diingat. Begitu kalian masuk ke kelas, ingat kelas kita punya keyakinan kelas. Lakukan apa yang kalian mau lakukan, asal tidak bertentangan dengan keyakinan kelas 5. Paham? Temannya pun bertugas untuk mengingatkan. Ya. Kalau ada yang lagi emosi, ingatkan apa harus sabar. Kalau ada yang malu-malu, ingatkan harus steady. Oke, salam untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru SDN Wadas 4. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di ruangan yang penuh berbahagia ini. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Dan juga salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Bapak dan Ibu, kami mohon waktu untuk kami menyampaikan sebuah materi yang sangat berharga dan penting bagi kita semua. Sebelumnya saya perkenalkan dahulu, saya Ade Mardiana dan rekan saya Rina Meiwulan. Kami berdua akan menyampaikan sebuah paradigma baru pendidikan sebagai diseminasi paket modul 1 pendidikan guru penggerak dan aksi nyata modul 1.4 dari CGP Angkatan 6 Kabupaten Karawang. Baiklah, izinkan saya untuk berdiri Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. Pertama, kami
sudah perkenalkan tadi, nanti Ibu Bapak akan mendapatkan materi mengenai budaya positif yang diterapkan di sekolah. Nah, untuk materi pertama kami tampilkan atau akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Ibu Ria Meina. Kepadanya kami silakan. Ya, terima kasih Bu Ade kesempatannya. Mohon izin Ibu Bapak ya, ini kami menyampaikan paradigma baru. Kenapa disebut paradigma baru? Karena ini merupakan hal yang baru. Terus terang, saya ikut grup penggerak. Tadinya sedikit banyak orang tertarik gitu ya, tapi ternyata melihat materinya ini luar biasa, bisa mengubah pola pikir, bisa mengubah paradigma kita sebagai guru yang tadinya bagaimana menjadi bagaimana ya. Kita ini dulu buat dulu kesepakatan kita. Yang pertama, kosongkan kelas ya. Jadi bila mau belajar, biasakan untuk kosongkan dulu gelas agar aliran ilmu pengetahuan itu bisa mengisi gelas yang kosong. Kalau Ibu Bapak dalam keadaan di sini gelasnya penuh, nanti apa yang kami sampaikan itu ya tidak akan terserap, tidak akan tercampur. Jadi kesepakatan yang pertama, saya mohon untuk masing-masing kosongkan dulu gelasnya ya, supaya bisa menyerap apa yang kami sampaikan bisa terserap dengan maksimal. Kemudian yang kedua, hadir seutuhnya atau mindfulness. Nah, di sini saya lihat semuanya sudah siap ya, tidak ada yang sambil nulis, tidak ada yang sambil makan atau yang lainnya. Karena apa? Ini berpengaruh terhadap daya serap kita, terhadap ilmu yang akan kita dapatkan nanti. Kemudian yang ketiga, nah, tujuan. Ini saya hanya mengingatkan saja karena ada yang lebih ahlinya di sini bahwa tujuan kita sebagai guru selain bekerja ya, mencari uang tentunya, tapi itu kita kesampingkan dulu karena ada tujuan yang lebih daripada untuk sekedar mencari uang menjadi guru itu. Apa? Kita lihat di sini ya, catatan ada hadis, ternyata terputusnya amalan ketika kita sudah meninggal sholat kecuali 3 perkara. Yang salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, semoga dengan profesi guru yang kita bawakan atau kita lakukan setiap hari itu bisa menjadi amal jariah kita nanti. Tujuannya ke sana aja dulu. Kalaupun kita menemui nanti anak begini, silakan kalau kesah ya, kita situ dulu tujuannya. Oke, yang pertama supaya semuanya konsentrasi, ini ada ice breaking tentang 1 pagi, siang, sore, dan malam. Kalau saya bilang pagi berarti prompt sekali ya, kita praktekkan dulu. Pagi, siang, sore, malam. Nah, malam tepuk tangan gimana? Nah, iya. Oke, ulang.
apa di sini? Tujuannya agar mereka selamat dan bahagia, menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Sesuaikan dengan ajaran kita juga setiap kita sholat, setelahnya pasti doa keselamatan dunia akhirat. Dan begitu juga pendidikan menurut Hajar Dewantara. Ya, jadi supaya manusia bisa bahagia dan selamat. Ini namanya well-being disebutnya, ya. Nah, berarti kita refleksi lagi. Oh, ternyata tujuan pendidikan itu bukan hanya memperoleh nilai yang tinggi, tapi untuk mencapai well-being tadi. Akibatnya apa? Gurunya harus terlebih dahulu memiliki nilai-nilai apa? Sebelum kita menuntut anak berprofil pelajar Pancasila nih, apa aja tadi? Beriman, mandiri, bergotong royong, berbinekaan global, bernalar kritis, kreatif. Sebelum kita menuntut ke anak, kita tanya dulu yang harus ada seperti itu. Nilai-nilai itu yang harus ada pada diri guru. Karena guru itu among bagi siswanya, teladan. Nah, jadi beriman, kitanya dulu harus beriman. Bisa bergotong royong, kitanya dulu harus membuktikan bisa bekerja sama dengan rekan-rekan. Ya, sebelum ke anak, mana sih cara membentuk budaya positif di sekolah itu? Coba sulitnya. Nah, ini siapa yang setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul nggak Pak Faisal? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, betul. Iya, memang betul. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benar nggak? Ya. Yang kita rasakan benar. Oke. Ada yang tidak setuju? Setuju semua. Oke. Lalu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju, betul. Oke. Kalau setuju berarti sama, saya juga awalnya setuju. Tapi ternyata setelah dipelajari lebih dalam, banyak kekeliruan yang kita lakukan selama ini, ya. Ice breaking dulu nih. Kepalan tangan, oke. Mana ya tadi kertasnya? Nah ini, Ibu Bapak tolong ini diisi tulisan hal-hal yang membuat yang paling berharga di hidup Bapak dan Ibu. Hal-hal yang paling berharganya apa? Itu bisa dibagi dua. Tulis boleh. Boleh. Nggak ada yang larang. Oke, boleh. Satu aja. Yang paling. Dua kata, satu hidung, satu mulut. Itu nggak satu, banyak tulis. Yang paling. Udah tulis, ayo. 1, 2, 3, ayo tulis. Oh, bukannya aku pinjam bukan kena buku. Oh, udah, oke. Siap. Berapa itu? Satu, Bapak. Yang paling. Oke. Sudah? Ya. Kalau sudah kertasnya digenggam, seolah sedang menggenggam apa yang paling berharga dalam hidup kita. Oke. Nah, kemudian kemudian teman sebangkunya, berusaha untuk membuka genggaman teman lainnya. Boleh dengan cara negosiasi, boleh dengan cara terserah. Kita berusaha mempertahankan benarnya temannya, boleh sebelah kanan boleh bernegosiasi atau memaksa gimana supaya ya, boleh dibujuk, boleh dirayu, boleh. Kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Mau disuruh, ini bahkan ini suami istri contohnya Kak, disuruh membuka dirayu-rayu nggak bisa Kak. Iya, karena yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri, betul? Begitu juga anak, begitu juga siswa.
Nih ya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau dikontrol oleh orang lain, termasuk siswa. Suami dan istrinya juga nggak mau dikontrol. Apalagi siswa, anak orang lain, dikontrol oleh guru, tidak mau pasti. Nah, berarti teori ini hanya ilusi. Ilusi guru itu bisa mengontrol murid, itu hanya ilusi, nggak bisa. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kadang mengeluarkan, saya akui saya pernah mengeluarkan ke anak-anak kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah, tapi ternyata itu tidak menguatkan karakter mereka, tidak membuat mereka menjadi baik. Kemudian itu hanya ilusi ya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, nanti akan kita pelajari karena di sini ada ilusi kontrol ya. Nah, ini juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita memaksa anak untuk belajar, itu hanya ilusi. Bukan seperti itu yang diharapkan dalam pendidikan ini, ya. Oke. Nah, berarti apa makna disiplin itu sebenarnya? Kalau kita beranggapan, menurut kita kan disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tuh kan, kita merasa bangga, wah siswa kita diam di kelas, patuh mereka disiplin. Nah, ternyata ibu bapak, disiplin itu membuat siswa merasa tidak nyaman, membuat ketidaknyamanan. Jadi mereka hanya takut kepada aturan saja, bukan merasa harus menghargai apa yang seharusnya dihargai, ya, atau bukan untuk mencapai tujuan yang mulia. Nah, maksudnya apa? Tujuan yang mulia di sini kita sebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai-nilai universal itu lintas bahasa, suku, bangsa, agama, latar belakang. Ya. Nah, yang kita sekarang lihat dari pemerintah sudah melakukan nilai-nilai kebajikan yang harus dicapai, yaitu pada profil pelajar Pancasila. Ya, itu harus. Jadi anak itu ketika disuruh mereka mandiri, bukan takut kamu mandiri ya mengerjakan soal. Nah, bukan karena takut hukuman yang nyontek dihukum, bukan, tapi karena mereka menghargai diri mereka sendiri bahwa mereka harus menjadi anak yang mandiri. Oh, saya harus mandiri. Malu atau kalau nyontek, berarti itu bukan saya yang ideal, bukan saya sebenarnya. Nah, kita harus memunculkan jiwa-jiwa itu ke anak-anak. Jadi bukan takut tertekan akan hukuman atau penghargaan, bukan seperti itu intinya ya, disiplin positif ini. Posisi penghukum. Tapi hasilnya apa? Hasilnya anaknya jadi memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong karena takut dimarahi. Kan hasilnya ini jadi refleksi juga selain di kelas, di rumah saya juga ke anak-anak jadinya pernah saya di posisi penghukum ini, oh ini hasilnya jadi anaknya seperti ini. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, muridnya jadi meletakkan guru di luar dunia berkualitas, jadi dia tidak merasa guru itu menunturnya. Ya, murid berkata biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, gitu ya. Terus dampaknya bagi murid juga mengulangi lagi kesalahannya. Itu kalau kita berada di posisi penghukum. Nah, lalu ada lagi posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pernah saya juga melakukan ini. Guru berbuat apa? Berserangan dan mengatakan seharusnya kamu tuh gini, ibu teh kecewa sama kamu harus gini. Nah, pernah. Kemudian berkata kamu seharusnya. Oke, terima kasih. Itulah pemaparan dari kami. Bu Dia, mangga di depan. Mungkin sebelum kita tutup ya, ada yang mau ditanyakan, boleh dari pemaparan yang tadi ya, dari awal. Silakan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa kami jawab ya, walaupun nanti belum bisa kami jawab dengan puas, rekan yang lain mungkin ada yang bisa memuaskan. Mangga, Ibu Bapak boleh diangkat tangannya. Silakan Ibu Napi. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan saya bagus sekali. Sebelum
berlanjut ke pertanyaan, saya sangat walaupun dari materinya lumayan gini ya, tetapi banyak hal yang kemudian bisa saya pelajari. Semoga nanti bersama teman-teman semuanya bisa berkolaborasi untuk bisa menerapkan apa yang sudah ibu-ibu sampaikan. Pertanyaan saya, bagaimana nih implementasi atau kemudian pelaksanaannya di sekolah kita saat ini dengan anak yang sedemikian rupa, kemudian mindset kita yang baru saja tadi ya disampaikan oleh ibu-ibu, cara merubahnya seperti apa, kemudian menerapkannya kepada anak-anak secara umum di sekolah kita seperti apa. Terima kasih, Bu Ade. Pertanyaannya kan tadi bagaimana caranya mempraktekkan itu semua di kelas. Kita slide yang tadi Bu Ade di sekolah ya. Tujuan tadi berarti kita mindsetnya sudah sama nih. Tujuan pendidikan itu mengubah karakter ya, bukan lagi tentang nilai yang tinggi, bukan seperti itu, tapi lebih ke karakter anak. Ini ada fenomena gunung es ya, di mana gunung es itu yang terlihatnya hanya sedikit, ternyata bawahnya di dalam es itu dia lebih besar, lebih besar. Begitu pula dengan karakter yang kita lihat di anak-anak kita atau di diri kita atau di diri teman kita itu hanya dipengaruhi kesadarannya itu 12% saja. Sisanya dipengaruhi dari mana? Dari alam bawah sadarnya, yaitu 88%. Nah, alam bawah sadar ini didapat dari mana? Didapat dari ini, kebiasaan berperilaku sehari-hari. Ya. Kebiasaan ini akan membentuk pola pikir, kepercayaan, dan nilai-nilai sehingga memunculkan karakter anak. Terlihat, oh anak ini pendiam, oh anak ini ceria, oh anak ini pemalu, dan sebagainya. Itu dipengaruhi dari yang ada di dalam dirinya. Ini harus kita pahami bersama. Kenapa? Karena untuk mengubah karakter berarti apa yang harus kita ubah pertama? Ada dua hal di sini. Bisa dengan pengkondisian dan pembiasaan. Yang pertama, keteladanan yang konsisten. Tadi seperti yang sebelum saya sampaikan, bahwa sebelum kita menuntut anak berprofil pelajar Pancasila, kitanya dulu yang harus beriman, yang harus mandiri, yang harus bisa bekerja sama dengan teman-teman, bergotong royong ya. Jadi di sini yang kita tampilkan adalah keteladanannya dulu. Kalau anak sudah melihat, oh guru-guru di sini kompak, guru-guru di sini penuh kasih sayang dan lain sebagainya, mereka juga pasti akan mengikuti teladan. Lalu yang kedua, diperkuat dengan sistem atau aturan yang konsisten. Makanya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh saya dan Bu Ade saja, tapi ini memerlukan kolaborasi dari semuanya, karena ini menyangkut sistem sekolah, sistem aturan yang konsisten. Aturan yang bagaimana? Tadi saya hampir ini ya dengan dari Bu Natri, berarti peraturan harus dirubah. Ya betul, peraturan sekolah harus dirubah, visinya juga harus kita sesuaikan. Kalau kita sepakat harapannya ingin mengubah karakter anak, harus ada kesepakatan dulu dengan guru-guru supaya kita kompak, satu tujuan ya, satu tujuan. Karena langkah yang paling awal yang harus dilakukan adalah menyamakan mindsetnya dulu guru-guru di sini. Menyamakan dulu. Kalau kita sudah sama mindsetnya, sudah satu tujuan, berarti ayo Bu, kita sekarang bikin peraturan sekolah harus gimana? Ayo Bu, kita sekarang bikin visi sekolah yang yang sesuai dengan disiplin positif, ya. Mudah. Jadi ini langkah pertamanya ya. Lalu bagaimana penerapannya ini? Kitanya dulu, gurunya dulu yang mindsetnya harus disamakan atau disatu tujuankan, ditambah dengan keteladanan yang konsisten. Ya, tentu saja aturannya jangan pakai aturan yang biasanya tadi yang sudah kita pelajari tentang budaya positif. Budaya positif di mana tujuannya adalah memunculkan motivasi intrinsik anak untuk bisa mengubah apa yang tadinya salah menjadi benar, tapi tidak dari kita, tidak dengan hukuman, tidak dengan penghargaan, tidak, tapi dengan apa? Dengan tadi komunikasi yang kita bangun dengan anak. Tadi contoh yang manajer tadi kan lebih banyak tanya ke anak, kamu kenapa gini, kamu seharusnya bagaimana, kalau begitu bagaimana. Nah itulah peran kita di sini sebenarnya, yaitu menuntun anak menjadi among, menuntut bukan menuntut
keyakinan di kelas masing-masing. Kalau setiap kelas sudah punya keyakinan kelasnya, nanti apabila ada siswa yang melakukan pelanggaran, kita selesaikan dengan segitiga restitusi tadi. Segitiga restitusi diingatkan kembali keyakinan kelasnya apa, dan bagaimana anak tersebut memunculkan solusi bagi kesalahannya sendiri. Jadi yang diharapkan adalah perbaikan dalam diri anak, bukan dari kita harus nanti begini. Saja mungkin ya. Barangkali ada lagi yang ingin bertanya. Bagaimana Bu Nafi? Oh ya, sudah cukup, alhamdulillah. Gimana ya? Ya sudah cukup, Baik, Ibu Bapak yang hadir pada saat ini, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan tidak menjadi Bapak dan Ibu puas. Karena kalau udah puas ya udah sampai di sini saja. Kami harap apa yang kami paparkan bisa kita implementasikan di sekolah tercinta kita. Untuk itu dari saya, Bu Ade Mardiana, dan kami dari CGP Angkatan 6 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perilaku dari kami. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.